The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, mengapa Al-Quran yang turun lebih dari 1000 tahun lalu masih terus membuat para ilmuwan modern terdiam? Mengapa ayat-ayat yang tampak sederhana justru selaras dengan rahasia alam semesta yang baru terungkap hari ini? Ini bukan tentang membuktikan Tuhan dengan sains, tapi tentang sains yang perlahan dipaksa merunduk oleh tanda-tanda ketuhanan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar teori, lebih sunyi dari sekadar logika. Jika Al-Quran bukan buku sains, lalu mengapa alam semesta seperti sedang membaca ayat-ayatnya? Jangan kemana-mana, karena di video ini kita akan memasuki wilayah di mana akal mulai berhenti dan kesadaran mulai dibangunkan. Bab 1. Ketika wahyu dan semesta saling menyapa. Pada mulanya, Al-Quran tidak turun sebagai buku sains, tetapi sebagai cahaya. Namun justru disitulah keajaibannya bermula. Setiap ayat seakan berbicara dengan bahasa yang melampaui zaman, menembus abad, dan mengetuk kesadaran manusia yang terus berubah. Ketika manusia modern membuka Al-Quran dengan mata sains, ia sering terdiam, bukan karena menemukan rumus, melainkan karena menemukan isyarat. Isyarat yang tidak memaksa akal untuk tunduk, tetapi mengundangnya untuk merenung. Disinilah wahyu dan sains tidak saling bertabrakan, melainkan saling menyapa dalam keheningan makna. Sains bekerja dengan pengamatan, pengukuran, dan pembuktian. Al-Quran berbicara dengan tanda, simbol, dan kedalaman rasa. Namun keduanya bertemu pada satu titik yang sama, keteraturan. Ketika Al-Quran menyebut langit yang terhampar tanpa retak, orbit yang berjalan seimbang, dan penciptaan manusia yang bertahap, ia tidak sedang mengajar fisika atau biologi, tetapi sedang membisikkan bahwa semesta ini tidak lahir dari kebetulan. Sains lalu datang belakangan, seolah mengejar bayangan hikmah yang lebih dahulu disebut oleh wahyu. Di balik ayat-ayat kauniyah, ada pesan ketuhanan yang jauh lebih dalam daripada sekadar kekaguman ilmiah. Al-Quran tidak berkata, "Lihatlah agar engkau pintar," tetapi seakan berkata, "Lihatlah agar engkau mengenal." Mengenal bahwa ada kehendak yang mengatur, ada ilmu yang meliputi, dan ada kasih yang menahan semesta agar tidak runtuh. Sains mungkin mampu menjelaskan bagaimana bintang lahir dan mati, tetapi Al-Quran mengajak jiwa bertanya, mengapa keteraturan itu begitu setia menjaga kehidupan? Ketika manusia mengagungkan sains tanpa rasa tunduk, ia mudah terjebak pada kesombongan pengetahuan. Namun ketika sains disentuhkan pada kesadaran tauhid, ia berubah menjadi jalan sujud. Al-Quran mengingatkan bahwa semakin luas ilmu, seharusnya semakin dalam rasa takut dan kagum kepada Allah. Di titik ini, sains bukan lagi alat pembuktian ego, melainkan cermin yang memantulkan kebesaran Sang Pencipta. Makrifat lahir bukan dari banyaknya data, tetapi dari hati yang tersentuh oleh keteraturan yang tak mungkin sia-sia. Bab ini bukan mengajakmu memilih antara Al-Quran atau sains, tetapi mengajakmu menyelami keduanya dengan adab ruhani. Karena Al-Quran tidak takut diuji oleh zaman, dan sains tidak kehilangan makna ketika diarahkan pada tauhid. Di antara ayat yang dibaca dan alam yang diteliti, ada panggilan sunyi yang menunggu untuk disadari, bahwa kebenaran tertinggi bukan hanya untuk dipahami oleh akal, tetapi untuk dihadiri oleh hati yang berserah. Bab 2. Isyarat langit yang dibaca oleh akal dan jiwa. Ketika Al-Quran berbicara tentang langit, ia tidak sekadar menunjuk ke atas, tetapi mengajak manusia melampaui kebiasaan memandang. Langit dalam ayat-ayatnya bukan hanya ruang kosmik yang luas, melainkan tanda tentang keteraturan yang sempurna. Disebutkan bahwa langit dibangun dengan kekuasaan dan terus diluaskan, sebuah kalimat yang bergema dalam kesadaran manusia modern ketika sains menemukan bahwa alam semesta terus mengembang. Namun Al-Quran tidak berhenti pada keajaiban itu, seolah ingin berkata bahwa di balik perluasan kosmos ada kehendak yang tak pernah lelah mengatur. Sains melihat galaksi bergerak, planet beredar, dan hukum gravitasi bekerja tanpa henti. Al-Quran memandang semua itu sebagai tasbih yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh hati yang jernih. Setiap benda langit tunduk pada garis edar yang telah ditentukan.
tidak pernah terlambat dan tidak pernah melampaui batas. Disinilah ketuhanan hadir bukan sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai realitas yang menjaga agar semesta tidak jatuh ke dalam kekacauan. Keteraturan ini bukan hasil kesepakatan materi, tetapi jejak dari ilmu yang meliputi segalanya. Manusia sering terpesona oleh jarak, kecepatan, dan ukuran alam semesta, lalu merasa kecil di hadapannya. Namun Al-Quran mengubah rasa kecil itu menjadi rasa dipeluk. Ia mengingatkan bahwa zat yang mengatur bintang-bintang juga yang mengatur denyut jantungmu. Tidak ada kontradiksi antara yang maha besar dan yang sangat detail. Sains mungkin menghitung usia alam semesta, tetapi Al-Quran menanamkan kesadaran bahwa waktu sendiri adalah makhluk yang tunduk padanya. Dalam pandangan makrifat, memandang langit bukan untuk melarikan diri dari bumi, tetapi untuk kembali mengenali posisi diri. Semakin jauh mata memandang kosmos, semakin dekat seharusnya hati kepada tauhid. Karena ketuhanan tidak terletak pada jauhnya galaksi, melainkan pada kedekatan Allah yang lebih dekat daripada urat leher. Sains memberi jarak, wahyu memberi kedekatan, dan keduanya bertemu dalam kesadaran yang utuh. Bab ini mengajakmu memahami bahwa langit bukan hanya objek penelitian, tetapi ayat yang hidup. Ketika akal membaca hukum-hukum alam dan jiwa membaca maknanya, di sanalah lahir keseimbangan. Al-Quran tidak mematikan rasa ingin tahu, justru menyalakannya dengan arah yang benar. Agar setiap tatapan ke langit tidak berhenti pada kekaguman kosong, tetapi berujung pada pengakuan sunyi bahwa semua ini berdiri karena Yang Maha Menegakkan. Bab 3, Penciptaan Manusia, dari debu hingga kesadaran ilahiyah. Ketika Al-Quran berbicara tentang penciptaan manusia, ia tidak memulainya dari kehebatan, tetapi dari kerendahan. Dari tanah yang diinjak, dari setetes yang dianggap hina, dari proses yang perlahan dan tersembunyi. Disinilah rahasia besar itu disimpan. Sains meneliti sel, embrio, dan tahapan biologis dengan ketelitian luar biasa, namun Al-Quran telah lebih dahulu membisikkan bahwa penciptaan manusia tidak terjadi secara instan, melainkan melalui fase-fase yang penuh ketelitian ilahi. Seolah Allah ingin manusia memahami bahwa kesempurnaan lahir dari proses, bukan dari kesombongan. Sains menjelaskan bagaimana sel membelah, jaringan terbentuk, dan sistem tubuh saling terhubung. Tetapi Al-Quran membawa kesadaran lebih dalam bahwa tubuh hanyalah wadah bagi amanah yang lebih halus. Ketika ruh ditiupkan, disitulah manusia menjadi makhluk yang mampu mengenal, memilih, dan bertanya tentang makna. Ayat-ayat ini tidak bertentangan dengan sains, justru melampauinya. Karena sains berhenti pada yang terukur, sementara Al-Quran membuka pintu menuju yang disadari. Dalam perspektif tauhid, tubuh manusia adalah tanda kebesaran yang paling dekat. Jantung berdetak tanpa perintah, paru-paru bekerja tanpa disadari, dan sistem saraf mengantarkan pesan dalam kecepatan yang menakjubkan. Sains menyebutnya mekanisme, Al-Quran menyebutnya nikmat. Ketika mekanisme itu terganggu, barulah manusia sadar bahwa dirinya rapuh. Di sanalah Al-Quran tidak datang untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini dijaga setiap saat oleh kasih yang tak terlihat. Marifat memandang penciptaan manusia bukan sekadar asal-usul biologis, tetapi perjalanan kesadaran. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari lupa menjadi ingat, dari merasa memiliki menjadi berserah. Setiap fase hidup seakan mengulang pesan penciptaan itu sendiri, bahwa manusia tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Sains mungkin membuat manusia merasa mampu mengendalikan banyak hal, tetapi Al-Quran mengajak jiwa untuk mengakui keterbatasan dengan tenang. Bab ini ingin mengetuk satu kesadaran halus, bahwa mengenal diri adalah pintu mengenal Tuhan. Ketika manusia memahami betapa rumit dan teraturnya dirinya, ia akan sulit menyangkal adanya kehendak yang maha mengetahui. Di antara sel-sel yang bekerja diam-diam dan ruh yang bergetar dalam sunyi, Al-Quran dan sains bertemu pada satu kesimpulan yang sama. Manusia diciptakan bukan tanpa tujuan, dan kesadaran itu menunggu untuk dibangunkan. Bab 4. Waktu, ruang, dan ketetapan yang tak terlihat. Al-Quran berbicara tentang waktu dengan cara yang membuat akal terdiam. Ia menyebut siang dan malam yang silih berganti,
masa yang dipercepat, dan hari yang setara dengan ribuan tahun perhitungan manusia. Sains kemudian datang dengan teori relativitas, dimensi ruang-waktu, dan kenyataan bahwa waktu tidak selalu berjalan sama bagi setiap pengamat. Namun Al-Quran tidak terkejut oleh semua itu, seolah sejak awal telah menanamkan pesan bahwa waktu bukan penguasa, melainkan ciptaan yang tunduk pada kehendak Allah. Manusia sering merasa dikejar oleh waktu, seakan hidup adalah perlombaan yang tak pernah berhenti. Sains mengukurnya dengan detik dan tahun, sementara Al-Quran mengajarkannya dengan makna. Ada waktu yang diberkahi, ada waktu yang menjadi saksi, dan ada waktu yang kelak akan berbicara. Disinilah perbedaan besar itu terasa. Sains menjelaskan bagaimana waktu berjalan, tetapi Al-Quran menjelaskan untuk apa waktu diberikan. Bukan agar dihabiskan, melainkan agar disadari. Dalam pandangan tauhid, ruang dan waktu bukanlah kebetulan kosmik. Keduanya adalah panggung tempat takdir dijalankan dengan presisi yang lembut. Apa yang terasa lambat bagi manusia bisa jadi adalah bentuk penjagaan. Apa yang terasa cepat bisa jadi adalah peringatan. Sains mungkin melihat sebab dan akibat secara linear, tetapi Al-Quran mengajak jiwa memahami bahwa di balik sebab yang terlihat ada hikmah yang tidak selalu langsung terungkap. Makrifat memandang waktu sebagai guru yang diam. Ia mengajarkan kesabaran tanpa kata dan kefanaan tanpa ancaman. Setiap detik yang berlalu membawa manusia lebih dekat pada perjumpaan, entah disadari atau tidak. Al-Quran mengingatkan bahwa manusia akan ditanya bukan tentang berapa lama ia hidup, tetapi bagaimana ia mengisi hidup itu. Di sini waktu tidak lagi menjadi musuh, melainkan amanah yang harus dijaga dengan kesadaran. Bab ini menanamkan satu bisikan halus bahwa memahami waktu adalah bagian dari mengenal Tuhan. Ketika manusia berhenti melawan waktu dan mulai berjalan bersamanya dengan adab, di sanalah ketenangan lahir. Sains membantu manusia membaca jam semesta, tetapi Al-Quran mengajarkan kapan harus berhenti, merenung, dan kembali. Karena pada akhirnya waktu akan habis, namun makna akan menetap bagi mereka yang menyadarinya. Bab 5. Keteraturan alam dan jejak ilmu yang meliputi. Al-Quran berulang kali mengajak manusia memperhatikan keteraturan alam, bukan untuk sekadar kagum, tetapi untuk terjaga dari kelalaian. Gunung yang menancap, laut yang tidak melampaui batas, dan tumbuhan yang tumbuh dengan ukuran yang tepat, semuanya disebut sebagai tanda. Sains kemudian hadir mengurai hukum-hukum di balik keteraturan itu, menemukan keseimbangan gravitasi, tekanan, dan ekosistem yang saling menopang. Namun Al-Quran seakan berbisik lebih dalam, bahwa keteraturan ini bukan hasil kebetulan yang beruntung, melainkan jejak dari ilmu yang meliputi segala sesuatu. Sains melihat alam sebagai sistem yang saling terhubung, satu perubahan kecil dapat berdampak besar. Al-Quran telah lama menanamkan kesadaran itu dengan bahasa yang lebih lembut. Ia mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah manusia sendiri. Bukan sekadar pernyataan moral, tetapi isyarat bahwa semesta ini peka terhadap perilaku penghuninya. Di sini, alam bukan benda mati, melainkan amanah yang merespons kehadiran manusia dengan keadilan yang sunyi. Dalam tauhid, keteraturan alam adalah bentuk ketaatan. Matahari tidak pernah membangkang dari terbitnya, dan musim tidak pernah lalai dari tugasnya. Manusia justru menjadi satu-satunya makhluk yang diberi pilihan untuk taat atau berpaling. Sains mungkin menjelaskan hukum alam sebagai keniscayaan, tetapi Al-Quran mengajarkan bahwa di balik keniscayaan itu ada ketetapan yang dijaga. Ketika hukum itu dilanggar oleh keserakahan, ketidakseimbangan pun muncul sebagai peringatan, bukan sebagai kebencian. Makrifat memandang alam sebagai kitab terbuka yang bisa dibaca oleh hati. Setiap daun yang gugur mengajarkan kefanaan, setiap hujan yang turun mengajarkan rahmat. Sains memberi nama dan klasifikasi, sementara Al-Quran memberi arah, agar pembacaan itu tidak berhenti pada informasi. Karena informasi tanpa kesadaran hanya menambah pengetahuan, bukan kebijaksanaan. Disinilah peran jiwa dibutuhkan, agar keteraturan yang terlihat mengantar pada pengakuan yang dalam. Bab ini ingin menanamkan satu kesadaran halus, bahwa semakin dalam manusia memahami alam, seharusnya semakin lembut ia bersikap. Al-Quran dan sains tidak sedang berlomba menjelaskan siapa yang paling benar,
tetapi saling melengkapi dalam membangunkan kesadaran. Ketika alam dipahami sebagai tanda, bukan sekadar sumber, di sanalah manusia belajar menempatkan diri, bukan sebagai penguasa semesta, tetapi sebagai penjaga yang suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban. Bab 6. Takdir, hukum sebab, dan rahasia ketetapan ilahi. Al-Quran berbicara tentang takdir dengan bahasa yang menenangkan sekaligus mengguncang. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi dengan ukuran, tidak berlebih dan tidak kurang. Sains kemudian mengenal hukum sebab dan akibat, keteraturan probabilitas, serta pola yang dapat diprediksi. Namun di titik tertentu, sains juga menemukan batas, bahwa tidak semua hal bisa diramalkan dengan pasti. Di sanalah Al-Quran seolah tersenyum, mengingatkan bahwa di balik hukum yang terlihat, ada ketetapan yang tidak selalu tersingkap oleh perhitungan. Manusia sering terjebak pada dua kutub ekstrem, merasa hidup sepenuhnya ditentukan atau merasa sepenuhnya bebas. Al-Quran menempatkan manusia di tengah, diberi kehendak namun tetap berada dalam lingkup kehendak Allah. Sains membantu manusia memahami konsekuensi pilihan, sementara Al-Quran mengajarkan adab dalam memilih. Di sini takdir bukan alasan untuk pasrah tanpa usaha, dan usaha bukan alasan untuk melupakan ketergantungan kepada Tuhan. Dalam pandangan tauhid, sebab bukanlah pencipta hasil, melainkan perantara. Api membakar bukan karena kuasanya sendiri, tetapi karena Allah mengizinkan sifat itu bekerja. Sains menjelaskan mekanismenya, Al-Quran mengingatkan sumbernya. Ketika manusia menggantungkan hati sepenuhnya pada sebab, ia mudah gelisah. Namun ketika sebab dijalani dengan tawakal, ketenangan lahir meski hasil belum terlihat. Disinilah iman mengisi celah yang tidak bisa dijangkau oleh rumus. Makrifat memandang takdir sebagai rahasia cinta. Apa yang datang sebagai ujian seringkali adalah bentuk penjagaan yang belum dipahami. Al-Quran mengajarkan bahwa manusia boleh bertanya, tetapi tidak boleh berprasangka buruk. Sains mungkin mengungkap mengapa sesuatu terjadi, tetapi tidak selalu mengapa itu harus terjadi pada dirimu. Jawaban itu seringkali baru terbuka ketika hati telah siap menerima. Bab ini mengajakmu berdamai dengan ketidakpastian, bukan dengan menyerah, tetapi dengan percaya. Al-Quran dan sains bertemu pada satu kesadaran, bahwa hidup tidak sepenuhnya acak dan tidak sepenuhnya terkontrol oleh manusia. Di antara usaha dan ketetapan, ada ruang sunyi tempat jiwa belajar berserah tanpa kehilangan tanggung jawab. Di sanalah takdir tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi jalan pulang yang penuh makna. Bab 7. Kesadaran, akal, dan cahaya yang memandu. Al-Quran memuliakan akal, tetapi tidak menuhankannya. Ia berulang kali bertanya, mengapa manusia tidak berpikir, tidak merenung, tidak mengambil pelajaran? Sains kemudian mengembangkan akal hingga mampu menembus atom dan menatap galaksi. Namun Al-Quran seakan memberi batas yang penuh hikmah, bahwa akal adalah alat, bukan tujuan. Ketika akal berjalan tanpa cahaya, ia mudah tersesat dalam kesimpulan yang kering dari makna. Sains meneliti kesadaran sebagai fenomena neurologis, gelombang otak, dan aktivitas saraf. Al-Quran memandang kesadaran sebagai amanah ruhani. Ia mengajarkan bahwa ada mata yang bisa buta meski melihat, dan ada hati yang bisa mati meski berpikir. Disinilah perbedaan mendalam itu terasa. Sains menjelaskan bagaimana manusia sadar, tetapi Al-Quran mengajarkan untuk apa kesadaran itu diberikan. Bukan sekadar untuk mengetahui, melainkan untuk mengenal dan tunduk. Dalam tauhid, akal menemukan tempatnya yang sejati ketika ia bersujud bersama hati. Pengetahuan yang tidak mengantarkan pada kerendahan hanya melahirkan kegelisahan. Al-Quran mengingatkan bahwa orang yang paling takut kepada Allah justru adalah mereka yang paling berilmu. Bukan karena banyaknya informasi, tetapi karena luasnya kesadaran akan keterbatasan diri. Sains memperluas cakrawala, Al-Quran memperdalam sikap. Makrifat memandang cahaya bukan sekadar metafora, tetapi pengalaman batin. Ketika ayat-ayat Allah dibaca dengan kehadiran, ada terang yang menyentuh tanpa suara. Terang itu tidak memadamkan akal, justru menuntunnya agar tidak tersesat. Sains mungkin menyalakan lampu-lampu pengetahuan, tetapi Al-Quran menunjukkan kemana cahaya itu harus diarahkan,
agar tidak menyilaukan diri sendiri. Bab ini ingin menanamkan kesadaran bahwa berpikir adalah ibadah ketika diarahkan dengan adab. Al-Quran dan sains tidak sedang bertentangan, tetapi memiliki wilayah yang berbeda. Ketika akal bekerja dengan rendah hati dan hati terbuka pada cahaya wahyu, di sanalah lahir kebijaksanaan. Bukan kebijaksanaan yang berisik, tetapi kebijaksanaan yang menenangkan dan menuntun langkah pulang. Bab 8. Kehidupan, kematian, dan kesinambungan yang terjaga. Al-Quran berbicara tentang kehidupan dan kematian, bukan sebagai akhir yang menakutkan, tetapi sebagai perjalanan yang tertata. Ia menyebut hidup sebagai amanah sementara dan kematian sebagai peralihan, bukan pemusnahan. Sains mempelajari kehidupan melalui sel, energi, dan sistem yang kompleks, lalu mendefinisikan kematian sebagai berhentinya fungsi biologis. Namun Al-Quran seolah mengajak manusia melampaui definisi itu, bahwa yang berhenti hanyalah wadah, sementara makna terus berjalan menuju perjumpaan. Sains menjelaskan bagaimana tubuh lahir, tumbuh, menua, lalu kembali ke unsur-unsur dasarnya. Al-Quran telah lama menyebut bahwa dari tanah manusia diciptakan dan kepadanya akan kembali. Tetapi ayat itu tidak berhenti pada proses fisik, ia mengetuk kesadaran bahwa hidup ini memiliki arah. Kematian bukan kesalahan sistem, melainkan bagian dari ketetapan yang memberi nilai pada setiap detik yang dijalani. Tanpa kematian, hidup kehilangan urgensinya. Dalam tauhid, kehidupan dunia dipahami sebagai ladang, bukan tujuan. Sains membantu manusia memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup, tetapi Al-Quran mengingatkan agar panjangnya umur tidak melalaikan kedalaman makna. Hidup yang lama tanpa kesadaran bisa menjadi kerugian yang halus. Disinilah wahyu menyeimbangkan kecanggihan, agar manusia tidak tertipu oleh kenyamanan yang sementara. Makrifat memandang kematian sebagai cermin kejujuran. Ia menghapus topeng, jabatan, dan pengakuan semu. Al-Quran menanamkan kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membebaskan. Ketika manusia berdamai dengan kefanaan, ia berhenti menggenggam dunia dengan cemas. Sains mungkin menunda kematian, tetapi Al-Quran mengajarkan bagaimana menyambutnya dengan hati yang tenang. Bab ini mengajakmu melihat hidup dan mati sebagai satu garis yang utuh. Al-Quran dan sains bertemu pada pengakuan bahwa kehidupan ini teratur, tidak liar, dan tidak sia-sia. Ketika hidup dijalani dengan kesadaran akan perjumpaan, setiap napas menjadi bernilai. Dan ketika kematian disadari sebagai pintu, bukan jurang, jiwa menemukan keberanian untuk hidup dengan lebih jujur dan bermakna. Bab 9. Kebangkitan, akhir zaman, dan kebenaran yang disingkap. Al-Quran berbicara tentang kebangkitan dengan bahasa yang menggugah kesadaran terdalam manusia. Ia mengingatkan bahwa kehidupan ini bukan garis lurus yang berhenti pada kematian, melainkan lingkaran yang akan ditutup dengan keadilan. Sains mungkin belum mampu menembus wilayah ini, karena kebangkitan bukan peristiwa biologis yang bisa diulang di laboratorium. Namun justru disitulah pesan Al-Quran menjadi tajam, bahwa tidak semua kebenaran tunduk pada metode pengukuran. Sebagian hanya bisa dihadiri dengan kejujuran hati. Sains mempelajari akhir dengan cara berbeda, melalui entropi, kehancuran bintang, dan kemungkinan berakhirnya alam semesta. Al-Quran berbicara tentang hari ketika langit digulung dan bumi diganti, bukan sebagai kehancuran tanpa makna, tetapi sebagai penyingkapan. Apa yang tersembunyi akan diperlihatkan, apa yang diremehkan akan ditimbang. Di sini, akhir zaman bukan sekadar peristiwa kosmik, melainkan momen moral ketika setiap jiwa melihat hasil dari apa yang ia tanam. Dalam tauhid, kebangkitan adalah puncak keadilan. Banyak hal di dunia yang tidak sempat diluruskan, banyak doa yang belum terjawab, dan banyak kezaliman yang tampak menang. Al-Quran mengajarkan bahwa semua itu tidak hilang, hanya ditunda. Sains mungkin mencatat sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi Al-Quran menyimpannya sebagai kesaksian. Tidak ada kebaikan yang benar-benar kecil, dan tidak ada keburukan yang benar-benar luput. Makrifat memandang kebangkitan bukan sekadar kejadian di masa depan, tetapi kesadaran yang bisa dirasakan sejak sekarang.
Setiap kali hati terbangun dari kelalaian, di sanalah kebangkitan kecil terjadi. Al-Quran menanamkan rasa tanggung jawab ini agar manusia hidup dengan kesadaran akhir tanpa kehilangan keindahan saat ini. Hidup bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk mempersiapkan diri dengan tenang. Bab ini mengajakmu merenung bahwa kebenaran tidak selamanya tersembunyi. Al-Quran dan sains berdiri di dua wilayah yang berbeda. Namun keduanya sepakat bahwa alam semesta bergerak menuju suatu titik. Ketika manusia menyadari bahwa hidup memiliki pertanggungjawaban, ia akan berhenti bermain-main dengan waktu. Di sanalah akhir tidak lagi menakutkan, tetapi menjadi janji bahwa keadilan dan makna akan benar-benar ditegakkan. Bab 10. Tauhid sebagai punca ilmu dan ketenangan. Pada akhirnya, semua pembahasan tentang Al-Quran dan sains bermuara pada satu titik sunyi, Tauhid. Al-Quran tidak menurunkan ayat-ayatnya agar manusia sekadar kagum pada kecanggihan semesta, tetapi agar hati menemukan satu pusat sandaran. Sains memperluas pemahaman manusia tentang bagaimana alam bekerja, namun Tauhid menjawab mengapa semua itu ada. Ketika ilmu tidak berujung pada pengesahan Allah, ia mudah berubah menjadi beban yang melelahkan jiwa. Sains memberi manusia kemampuan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan sebagian kecil dari realitas. Al-Quran mengajarkan batas agar kemampuan itu tidak melahirkan kesombongan. Dalam Tauhid, manusia menyadari bahwa semua kemampuan hanyalah titipan. Pengetahuan yang sejati bukan yang membuat manusia merasa besar, tetapi yang membuatnya tenang karena tahu kepada siapa ia bergantung. Disinilah ilmu berubah menjadi ibadah yang diam-diam memurnikan hati. Dalam pandangan makrifat, Tauhid bukan sekadar konsep yang diucapkan, tetapi kesadaran yang dihadirkan. Ketika segala sebab dilihat sebagai perantara dan segala hasil dikembalikan kepada Allah, kegelisahan perlahan luruh. Sains tetap dijalani dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak lagi menguasai hati. Al-Quran menjadi kompas yang menjaga agar pencarian ilmu tidak tersesat dari tujuan ruhani. Tauhid juga mengajarkan keseimbangan antara rasa kagum dan rasa tunduk. Semakin dalam manusia memahami rahasia alam, seharusnya semakin halus rasa takut dan cintanya kepada Allah. Al-Quran menanamkan kesadaran ini agar manusia tidak berhenti pada kekaguman kosong. Karena kekaguman yang tidak disertai pengakuan hanya melahirkan kekosongan baru, sementara pengakuan melahirkan kedamaian. Bab penutup ini ingin meninggalkan satu bisikan lembut di hatimu, bahwa kebenaran tertinggi tidak selalu datang dengan suara keras. Di antara ayat yang dibaca dan alam yang diteliti, Tauhid hadir sebagai jawaban yang menenangkan. Al-Quran dan sains bukan dua jalan yang saling meniadakan, tetapi dua pintu yang mengarah ke satu ruang kesadaran. Dan di ruang itulah jiwa akhirnya berhenti mencari, karena ia telah menemukan tempat kembali. Pada akhirnya, Al-Quran tidak menuntut untuk dibuktikan, karena ia justru membuktikan siapa yang mau tunduk dan siapa yang hanya ingin tahu. Ketika sains berhenti pada kekaguman, Tauhid mengajarkan ketenangan. Semoga apa yang kita renungkan hari ini tidak berhenti di akal, tetapi turun ke hati, menuntun hidup dengan kesadaran ilahi. Terima kasih telah menyimak. Semoga cahaya kebenaran menyertai langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.